Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Priyanto dan ada dua teman saya yaitu Resti dan Mentari. Sini kami akan mempresentasikan untuk analisis linear programming yang berjudul pengaruh promosi, harga, dan kepuasan pelanggan terhadap penggunaan aplikasi Gojek. Sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama kita akan menggunakan aplikasi SPSS dan datanya yang pernah kami sebar itu di kuesioner seperti ini. Kami membagi ada promosi, harga, dan kepuasan pelanggan. Setelah kami menyebar kuesioner, kami mendapatkan kurang lebih sekitar 60 responden dan ini totalnya seperti ini datanya. Oke. Pertama, karena kita sudah mendapatkan datanya, kita ambil dulu datanya untuk yang promosi dulu ya. Kita akan hitung validasi promosinya. Kalau udah kita blok, kita copy, masukin ke SPSS-nya. Sini kita masukin. Oke. Di sini data sudah masuk dari P1 sampai total. P1 itu sampai P8 itu adalah promosi ya. Oke, untuk itu kita masuk ke rumusnya. Kalau data sudah masuk, kita pilih analis, klik analis. Oke, analis sudah, kita pilih korelasi di sini, korelasi. Kalau udah korelasi, kita pilih ke Bivariate. Kalau Bivariate belum udah sebenarnya harusnya ke tadi harusnya sebenarnya di kiri dulu dan kalau udah di kiri kita blok semua juga terus pindahin ke variabel. Kalau sudah di variabel, kita klik aja oke. Seperti ini. Dan totalnya seperti ini. Oke, totalnya udah saya rangkum di sini. Dari hasil uji validitas, tabel di atas menunjukkan seluruh butir pertanyaan variabel P memiliki R hitung 0,24. Sehingga data pada seluruh butir pertanyaan yang di P ini dinyatakan valid. Begitu. Selanjutnya untuk eh, hitung hitung harga, aduh ini nggak bisa buat. Untuk hitung harga promosi ini adalah kepuasan pelanggan dulu ya. Dan sama sih rumusnya karena ini kepuasan pelanggan kita namakan KP kepuasan pelanggan. Rumusnya seperti tadi yang seperti promosi tinggal kayak tadi aja ya. Dan hasilnya seperti ini. Untuk validitas KP itu menunjukkan seluruh pertanyaannya R hitungnya sama juga 0,244 sehingga data pada keseluruhan butirnya dinyatakan valid. Selanjutnya ada satu lagi harga. Untuk harga juga sama rumusnya karena validitas itu rumusnya satu ya seperti itu dan tinggal masukin aja. Dan untuk di harga pun sama juga ya R hitungnya 0,244 juga dinyatakan valid. Untuk selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Kita contohnya pakai P lagi ya promosi. Bedanya di apa namanya reliabilitas itu dia itu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan variabel dan konstruk. Jadi kalau udah dapat kuesionernya, kita cuma nyari bisa dikatakan reliable atau handal. Apa enggak sih data dari yang kita dapat itu? Seperti itu ya, reliabilitas itu. Jadi caranya kalau datanya sudah masuk seperti ini, tinggal kita pilih aja lagi analis, terus kita pilih scale, terus kita pilih reliabilitas. Sini sudah masuk semua juga lagi. Di sini tadi datanya harusnya belum masuk semua ya. Pindahin dulu. Sini kita pilih P1 sampai P8.
totalnya kita di sebelah kiri. Untuk yang P1 P8 kita masukin sebelah kanan. Nah, kalau udah kita pilih modelnya model Alpha ya. Di sini kan ada beberapa model. Kita pilih Alpha karena nanti kita akan standarnya Alpha Chromebook seperti itu. Untuk itu kita pilih statik dulu, kita atur dulu statiknya seperti itemnya, scale, scale if item delete-nya juga kita pilih dan korelasi di sini. Kalau udah semua, tinggal kita klik continue. Kalau udah di statik, langsung aja kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita tinggal lihat aja reliabilitasnya di sini karena kita mencari reliabilitas apakah data yang tadi kita lihat itu yang tadi kita dapat apakah alpak rombaknya bisa nyatakan reliabilitas apa enggak. Saya juga sudah merangkum di materi saya untuk datanya seperti ini. Nah, dari output reliabilitas menunjukkan hasil coefficient alpha rombaknya itu dari seluruh item instrumen lebih dari 0,60. Berarti semua item data instrumennya dapat dipercaya keandalannya. Jadi bisa dikatakan data yang tadi kita buat itu reliable karena lebih besar dari 0,60 seperti itu sih untuk realitas. Nih datanya seperti ini ya. Bagian instrumen. Oke, untuk saya sepertinya cukup karena saya sudah menjelaskan uji reliabilitas dan uji validitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi, mulai dari uji normalitas, terus uji uh, multikolonialitas, dan heterokedasitas. Baik, di sini untuk data yang dimasukkan ke SPSS itu adalah total jumlah di setiap variabelnya. Karena kita memiliki tiga variabel, mulai dari promosi, harga, dan kepuasan pelanggan, maka setiap jumlah dari setiap variabel kita masukkan. Dan untuk namanya untuk di variabel view-nya kita namai dengan X1, X2, dan Y. Berikut adalah datanya. Nah, setelah datanya kita input ke SPSS ini, selanjutnya kita masuk ke analyze. Dari analyze masuk ke regression, setelah itu masuk linear. Untuk dependennya kita masukkan Y, dan independennya kita masukkan X1 dan X2. Setelah itu, klik statistik. Statistik kita checklist yang bagian 1, 3, dan 5. Dan di residualnya itu udah brewing. Lalu klik continue. Di plot, setelah itu kita masuk spread itu masuknya ke X. Terus spread seed itu masuknya Y. Yang kita checklist itu histogram, normal, probability plot, continue. Setelah itu kita masuk ke save. Checklist yang di unstandardized di residual. Terus continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah data yang kita hasilkan dari perhitungan yang telah kita hitung. Setelah ini, kita masuk lagi ke kolom di bagian awal. Setelah kita hitung, kita dapati yaitu res 1.
Nah, untuk mendapatkan res 2-nya itu kita klik transform. Terus yang pertama, computer variables. Untuk target variabelnya kita masukkan res underscore 2 dengan kapital besar. Underscore 2. Untuk numbericnya kita masuk ke occasion dulu yang all. Terus bawahnya kita cari ABS. Nah, setelah itu di numberic kita masukkan ABS underscore res. Terus yang unstandardized-nya itu kita masukkan ke numberic. Tutup kurung. Setelah itu kita klik OK. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke kolom yang tadi. Nah, kita dapati yaitu R1, RS1 dan RS2. Selanjutnya untuk menyelesaikan perhitungan dari uji analisis ini, kita masuk lagi ke Analyze, masuk Regression, Linear, Y-nya kita keluarkan, kita ganti dengan RES2. Terus statistiknya kita unchecklist yang ketiga dan 5. Terus Durbinnya kita ganti ke compression metric kayak gitu. Continue. Di plotnya kita ganti untuk uh, histogram dan normal probability-nya kita unchecklist terus continue. Terus pindah lagi ke save. Tetap sama, kita continue kan. Setelah itu oke. Nah, kita di sini tuh cari untuk pengetahuannya masuk ke note tes yang itu ya. Terus masuk lagi Legends Legend masuk ke one sample KS. Di sini kita masukkan X1 dan X2-nya. Lalu oke. Nah, ini one sample-nya. Nah, semua data yang telah kita hitung telah saya interpretasikan di slide presentasi. Mulai dari uji yang pertama itu ada uji normalitas. Jadi uji normalitas ini dari histogram, ya, dari gambar di samping ini, maka diinterpretasikan hasil dari uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya, ada lagi kita melihat data dari pplot. Pplot ini kalau diinterpretasikan hasil dari uji normalitas pplot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya, dari one step yang tadi kita cari itu, jadi data seperti gambar di samping ini, maka kita interpretasikan jika nilai ASEM
lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dan hasil uji atas metode kolmograf hasil sebesar 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Selanjutnya, kita lihat di uji multikolonialitas itu, kita lihat di kolom koefisien. Jadi interpretasinya dari hasil uji multikolonialitas nilai toleran sebesar 0,69 dan nilai PIV-nya sebesar 2,710 yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, uji heterokedasitas itu kita lihat dari grafik scatter plotnya ya. Jadi kalau interpretasinya dari hasil uji ini, maka memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar secara baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak terjadi heterodasitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Selanjutnya kita lihat juga di koefisiennya. Jadi interpretasinya itu hasil dari uji heterokedasitas ini menggunakan uji Galser output menunjukkan tidak adanya hubungan yang sedemikian antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut, yaitu ditunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,0, yang artinya model ini terbebas dari heterokedasitas. Nah, selanjutnya yang akan menjelaskan uji regresi dan korelasi akan dilanjut oleh Resti. Saya di sini akan melanjutkan uji regresi dan korelasi. Di sini kita ke analyze, lalu ke regression, linear, X1 sama X2-nya pindah ke independen, Y-nya pindah ke dependen, lalu ke statistik, tab, mode fit, terus continue, ke plot, zpred, pindah ke X, srecit, pindah ke Y, lalu continue, ke save, ke standardis, continue, oke. Di sini ada data dari regression perhitungannya. Lalu kita ke slide. Di sini interpretasi dari uji regresi itu ada yang pertama nilai A sebesar 5,577 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepuasan pelanggan belum dipengaruhi oleh industri lain, yaitu variabel promosi atau X1 dan variabel harga atau X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepuasan pelanggan Y tidak mengalami perubahan. Yang kedua, B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,459 menunjukkan bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen atau Y, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel harga maka akan mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 0,459 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga,
B2 atau nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,469 menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan, atau Y, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel harga maka akan mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 0,469 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Lanjut ke uji korelasi. Uji korelasi kita ke analyze, terus correlate, bivariate, lalu X1 sampai Y, pindah ke variabel, oke. Dan ini hasil dari correlation. Kita lanjut ke interpretasinya. Interpretasi dari uji korelasi, yaitu dari output uji korelasi menunjukkan bahwa korelasi antara X1 dan X2 adalah 0,794 lebih dari 0,330. Korelasi antara X1 dan Y adalah 0,810 lebih besar dari 0,330, dan korelasi X2 dan Y adalah 0,805 lebih besar dari 0,30, maka secara keseluruhan ketiga variabel X1, X2, dan Y memiliki korelasi positif yang sangat kuat satu sama lain, dan semua variabel korelasi memiliki signifikansi yang rendah menunjukkan bahwa hubungan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam variabel cenderung disertai dengan perubahan yang serupa dalam variabel lainnya. Karena korelasi yang kuat ini dapat menjadi dasar untuk membangun model prediksi yang memanfaatkan keterkaitan antara variabel-variabel ini. Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu hasil analisis data menunjukkan adanya hubungan positif antara promosi dan kepuasan pelanggan pada penggunaan aplikasi Gojek. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat pengguna terhadap layanan Gojek, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan mereka. Sebelumnya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.